Tribuners, selamat datang di special interview bersama saya Salma Cikalahata. Tribuners, sekarang semua serba online. Sekarang kita mau beli tiket ferry pun bisa lewat aplikasi. Nah, special interview hari ini kita akan membahas terkait digitalisasi layanan pelabuhan penyeberangan, dan saat ini di studio tribunambon.com sudah hadir General Manager PT ASDP 1 Cabang Ambon, Pak Christopher Samosir. Ya, halo Mbak Ama. Sehat ya Pak? Sehat. Oke, sehat ya. Walaupun agak sedikit flu ya. Ya, tapi tetap semangat ya Pak. Semangat. Siap. Oke. Nah ini Pak, Pak mungkin sebelum kita bicara ya terkait dengan digitalisasi di penyeberangan ini, yang mungkin bisa dulu nih Pak dijelaskan dulu ke Tribuners, ke masyarakat yang nonton mungkin ASDP itu apa sih Pak sebenarnya, karena masih banyak yang mungkin belum tahu ya. Oh iya. Jadi sejarah ASDP ini bahwa ini kepanjangan dari Angkutan Sungai Danau Penyeberangan ya. Jadi ASDP ini dilahirkan itu 27 Maret tahun 1973. Kita sudah usia itu 51 tahun. Nah, ini dibentuk awalnya dari proyek gitu ya. Proyek di Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di mana kita itu Indonesia ini memiliki banyak pulau, gitu ya, dan ada pulau-pulau besar itu yang harapannya itu bisa disatukan, gitu ya, melalui akses penyeberangan itu. Jadi sebagai jembatan. Nah, jadi proyek ini satu kesatuan, ada dermaganya, ada kapalnya. Nah, biasanya kapalnya ini didominasi itu bentuknya roro atau ferry gitu ya, bisa keluar masuk secara langsung dari kapal. Nah, ini harapannya jadi seperti jembatan tuh, dan menghubungkan awalnya dari Sumatera ke Jawa ke Bali. Itu yang utamanya pada saat itu. Nah, sejak tahun 73 ini ASDP menjadi perum itu pada tahun kurang lebihnya ya Mbak, itu 1986, dan terakhir dengan identitas perseroan di tahun 92. Sampai dengan saat ini dengan nama PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Oke. Nah Pak, lalu apa perbedaannya dengan Pelni dan juga Pelindo, kan yang sama-sama mengelola pelabuhan dan kapal ini? Ya, menarik nih Mbak Ama. Memang pada saat saya masuk pun saya kurang lebih sudah 16 tahun di ASDP. Jadi biasanya yang lebih melekat itu kalau kapal itu Pelni ya. Kalau pelabuhan itu lebih melekat ke kita itu Pelindo. Nah, kita itu ASDP ini memiliki atau mengelola kedua segmen tersebut, Mas. Kapal dan juga jadi pelabuhan. Kapal ada pelabuhannya juga, gitu. Tapi tadi ya Mbak, konteksnya adalah penyeberangan, dan menariknya juga ini di bawah Kementerian Perhubungan Darat justru Mbak. Karena tadi ya, agar bisa menghubungkan antar pulau tadi yang dianggap itu sebagai jembatan gitu. Jadi memang di bawah Kementerian Perhubungan Darat ya. Siap. Meskipun memang pelayarannya ya tetap melalui lautan. Siap. Oke. Nah ini Pak, Pak kan tadi sendiri bilang sudah hampir 16 tahun ini Pak di ASDP, kemudian tentu sudah dari ASDP dari berbagai cabang lah di Indonesia, dan ini sekarang Bapak di Maluku. Kalau Bapak sendiri melihat bagaimana sih ASDP di Maluku ini selama untuk penyeberangannya lah. Apalagi kalau mau dibilang kan Maluku ini yang paling terpisah dari daerah lain di Indonesia yang banyak sekali pulaunya. Ya, oke Mbak Ama, untuk wilayah timur justru menurut kami ke depan ini sangat luar biasa potensinya, justru untuk pelaku usaha atau bisnis penyeberangan, karena di sini yang kita ketahui banyak pulau, dan juga pertumbuhannya ada beberapa daerah juga yang tinggi, dan moda transportasi ini khususnya penyeberangan ini menurut hemat kami dalam beberapa waktu ke depan itu akan tumbuh jauh lebih baik, Pak. Jadi harapannya juga dengan hadirnya kita ataupun pelaku-pelaku usaha bisnis penyeberangan meramaikan di wilayah khususnya di Maluku ini pastinya membantu juga
pergerakan pertumbuhannya ekonomi daerah. Itu Mbak. Oke. Dan bisa dibilang di Maluku juga yang paling ramai ya Pak ya, di pelabuhan. Ya, khususnya kami kebetulan di cabang Ambon ini Mbak, ada 2 wilayah besar gitu ya, di Maluku. Yang satu ini kita khusus di Ambon, itu dengan areanya sampai dengan Maluku Tengah, Malteng ya, Masohi. Ada juga SBB, ada ke arah Pulau Buru. Dan ada wilayah yang kedua yang agak jauh itu di daerah Tual Mbak, kalau kita sampaikan. Nah, jadi ada 2 wilayah besar ini sebagai cabangnya Ambon ya. Nah, Tual ini yang menariknya juga ada lintasan antar provinsinya. Jadi dari Tual ini sampai ke Kaimana Mbak. Kaimana itu daerah Papua ya, Papua Barat. Itu sampai juga ke Fak-Fak gitu. Nah, di Tual ini, di wilayah kita yang terluar ini ada 3 kapal kita di sana. Khusus di Ambon ini ada 8 kapal dan 5 pelabuhan khusus di Ambon ya. Iya. 8 kapal dan 5 pelabuhan. Betul. Lumayan besar ya Pak. Siap. Nah, dan sekarang ini kan kita kembali ya ke tema obrolan kita pada sore hari ini Pak. Sekarang kita bicara digitalisasi nih Pak. Yep. Sekarang sudah kebutuhan semua harus keep up dengan digitalisasi. Lalu kalau di ASD itu sendiri bagaimana implementasinya? Ya. Jadi Mbak Ama, kebetulan saya mengikuti perjalanannya digitalisasi khususnya di ASDP ya. Jadi kita memulainya dulu itu pada tahun 2018. Ini sebenarnya sudah memulai ada, kalau kita kenal itu menggunakan prepaid atau kartu gitu ya. Kartu yang biasa kita sebut tuh kartu bank yang memiliki uang saldo gitu ya. Sehingga ini tidak ada lagi peredaran uang tunai di pelabuhan. Itu tahun 2018 itu sudah dilakukan tuh Mbak. Itu tahap pertama yang kita sebut dengan cashless gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktunya tahun 2020 itu tepatnya bulan Mei itu manajemen ASDP itu telah membuka satu layanan namanya online ticketing gitu ya. Ini digitalisasi juga, jadi melakukan reservasi pemesanan tiket itu sudah bisa secara online gitu ya. Dan ini memang kebetulan saya ingat betul launchingnya itu dihadiri oleh 3 menteri pada saat itu, dukungannya ya. Karena pada saat itu pun yang kita tahu pada masa masih pandemi COVID, diharapkan itu kita itu tidak bisa, ya betul, tidak bisa langsung bersentuhan gitu ya dengan satu sama lain, itu jaga jarak. Nah, sehingga digitalisasi itu tepat pada waktunya gitu. Jadi kita tidak langsung bertemu dengan pengguna jasa kita bisa melakukan pemesanan itu justru dimanapun kapanpun gitu ya. Karena diharapkan pada saat di pelabuhan dia sudah memiliki tiket gitu, dan dia tahu pada saat itu pelabuhan itu ada layanannya, tidak sedang penuh gitu, atau tidak mengantri. Nah, tahun 2020 pada saat itu dilaksanakan di 2 lintasan besar kita, Merak Bakauni, Ketapang Gilimanu. Dan kebetulan pasti di dalam suatu perubahan itu memperhatikan ada infrastrukturnya, ada manusianya juga. Nah, pada saat ini di tahun 2024, tepatnya di bulan Februari kemarin, itu Verizi ini atau online ticketing ini dilaksanakan di Ambon, di 2 lintasan utama kita. Yang pertama di Hunimua Waipirit, yang kedua ada Galala Namlea. Nah, ini sudah online ticketing, jadi teman-teman atau pengguna jasa atau tribuners ini diharapkan memesan tiket itu sebelum tiba di pelabuhan. Karena mereka bisa memesan di rumah atau 1 hari sebelumnya gitu ya Mbak ya, ketika sudah
memiliki rencana perjalanan, oke, saya coba pesan tiket ini untuk ke Namlea dari Galala esok hari. Mereka bisa cek apakah kuotanya masih ada, ya. Mereka bisa ketahui, dan apabila ada, mereka lakukan pemesanan tiketnya. Jadi sekarang semua bisa, jadi tidak perlu lagi antri berlama-lama. Betul. Jadi tinggal punya aplikasi namanya tuh Ferizi. Ferizi. Ya. Kalau untuk daftar itu cuma butuh nomor telepon atau KTP juga dibutuhkan ya Pak ya? Ya, karena sesuai dengan ketentuannya, Mbak, kita harus mendaftarkan minimal itu ada nama, ya, nama, usia, dan jenis kelamin, serta kita harapannya juga ada nomor identitasnya yang bersangkutan gitu. Oke, jadi memang untuk masyarakat Tribuners yang mau misalnya menggunakan jasa ferry ya bisa langsung download ya aplikasi Ferizi. Nah ini mungkin saya mewakili yang nonton, mungkin mereka mau bertanya langsung karena saya sendiri baru belum tahun ini belum melakukan perjalanan, dan mungkin nanti ya dicoba nih Pak. Yang bikin saya penasaran, kalau misalnya satu aplikasi kan biasanya kan kalau kita ke SBB misalnya itu kan kadang-kadang juga karena ada wisata di sana, kadang-kadang kita rame-rame juga kan. Biasanya kan kalau tiketnya offline kan kita biasa langsung beli, bisa untuk beberapa orang lah gitu. Kalau di aplikasi ini apakah setiap orang ini satu aplikasi atau bisa langsung untuk memesan untuk beberapa orang lah gitu Pak? Ya, jadi kita bisa untuk memesan beberapa orang, Mbak. Jadi biasa kita baik kita melakukan dalam perjalanan, ya, pengguna pejalan kaki, ataupun kita menggunakan kendaraan dengan jumlah yang banyak gitu ya. Di aplikasi itu memiliki menunya, sehingga bisa kita tambahkan berapa orang yang akan menyeberang. Untuk masuk ke kendaraannya apa, roda Betul, 2, roda 4. betul Mbak. Nah ini justru membantu Mbak, manifest ya. Manifest itu sebenarnya daftar muatan yang ada di kapal, baik penumpang maupun kendaraan gitu ya. Karena teman-teman itu pastinya dibekali ada layanan juga tentunya di atas kapal maupun di pelabuhan, ada asuransi juga yang pastinya teman-teman juga harus miliki gitu. Nah ini harapannya dari pendataan juga bisa lebih baik, Mbak, dan layanannya juga tentunya bisa lebih baik juga dirasakan oleh pengguna jasa. Oke. Nah ini Pak, ini juga bisa ya untuk metode pembayarannya, kalau bisa untuk semua, untuk bisa ATM bisa, dan yang lainnya juga bisa atau? Ya. Oke, baik Mbak. Jadi ini ngobrolin tentang channel pembayaran ya. Jadi kalau kita telah masuk dalam aplikasi ferizi.com atau kita websitenya itu trip.ferizi.com itu. Setelah itu kita pilih lintasannya, dan kita pastikan setelah mengisi data-data yang akan menyeberang, kita lakukan pembayarannya. Nah, ini channelnya ini bisa menggunakan virtual account, ya. Kita punya ada kurang lebihnya itu 15 bank, Mbak Ama, yang bisa melakukan transaksi pembayarannya melalui virtual account-nya, gitu. Ataupun kita bisa melakukan pembayaran melalui dompet digital. Itu ada 5 provider yang bisa untuk melakukan transaksi itu, ataupun bisa di gerai atau kios ya, yang saat ini tuh ada kios atau gerai besar gitu ya, yang bisa teman-teman kunjungi gitu dan lakukan pemesanan tiket. Dan ini juga bisa mengurangi adanya calo dan sebagainya Pak. Siap. Nah ini Bu, sama salah satu kami ke sini juga gitu ya, ke Tribuners ini, ke Tribun, dan bisa diketahui oleh Tribuners juga, itu agar kita menjauhkan ya dari praktek percaloan teman-teman, karena sudah pasti ini merugikan teman-teman juga, karena pastinya memiliki tarif atau biaya yang lebih besar ya ketika kita menggunakan orang lain untuk membantu gitu ya, membantu melakukan pemesanan yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan sendiri gitu. Atau tadi ya ada beberapa channel-channel pembayaran yang mungkin memiliki standar biaya administrasinya yang sudah ditetapkan Mbak. Itu menurut saya jauh lebih
efektif dan jauh lebih efisien lah untuk pengguna jasa. Ya, betul. Nah, kalau ada aplikasi itu lebih enak ya, bisa sambil tiduran mau duduk pun bisa pesan tiket kayak misalnya. Berarti bisa di hari yang sama ya Pak? Bisa. Misalnya pas hari Sabtu, diajak langsung, oke, kita pesan aja di sini kan. Kebanyakan kalau kita memang ke pelabuhan langsung, pas ke sana tiket sudah jauh-jauh ke, apalagi kan jauh ini ya. Iya. Pelabuhan ferinya jauh, sudah jauh-jauh ke sana. Betul. Jadi kalau sudah ada di aplikasi juga, artinya semua langsung tersedia atau tidak pun semua tertulis ya Pak ya. Betul Pak. Pak, kan tadi Bapak bilang kalau untuk aplikasi ini sudah mulai diterapkan di Maluku itu dari Februari ya, betul. 2024. Kalau masyarakat Maluku yang kami lihat kan banyak sekali yang melakukan penolakan nih Pak. Banyak yang bilang, oh ini justru malah setelah ada ini bikin makin antri, kita makin bingung nih, kita harus beli lagi, tambah uang lagi untuk beli kartu dan lain sebagainya. Ini gimana Pak SDP menanggapi hal ini? Iya, terima kasih Mbak. Jadi merubah perilaku memang tidak mudah ya Mbak ya. Yang biasa kita melakukan aktivitas atau perilaku sesuatu gitu yang terus-menerus tiba-tiba harus berubah, itu memang perlu waktu. Nah, kami tetap melakukan sosialisasi ini secara masif Mbak. Nah, harapannya semuanya bisa tersosialisasi dengan baik. Nah, di sini kami tidak bergerak sendiri dalam hal mensosialisasikan itu. Kami dibantu oleh beberapa instansi lain, gitu ya. Salah satunya kami kemarin itu 2 minggu lalu itu bersama OJK, Mbak. Ini di Masohi, Maluku Tengah, itu melakukan sosialisasi. Ini juga bagian daripada mungkin program untuk sosialisasi terhadap penggunaan teknologi ya, yang saat ini harapannya bisa masif juga. Dan salah satunya itu adalah menggunakan Verizi. Nah, memang kami sangat berupaya, utamanya itu mengedukasi, Mbak, mengedukasi bagaimana cara penggunaannya. Nah, salah satunya itu yang saat ini masih kita buka itu adalah layanan booth informasi. Itu ada tempatnya itu kurang lebihnya 5 kilo sebelum pelabuhan Unimua. Dan di Waipirit itu sebelum 1 kilometer sebelum pelabuhan, Mbak. Jadi ada booth, di sana ada petugasnya, tugas kita yang membuka layanan dan informasi. Itu harapannya teman-teman yang masih kesulitan tadi, yang penggunaannya seperti apa atau pemesanannya seperti apa, itu bisa singgah dulu Mbak di sana. Gitu. Nah, harapannya pada saat sudah singgah di booth, ini untuk berikutnya apabila menyeberang gitu, mereka sudah bisa sendiri, gitu ya, sudah bisa menggunakan sendiri, melakukan pemesanan sendiri, tidak lagi dibantu oleh orang lain, baiknya seperti itu. Nah, proses inilah menurut kami yang membentuk perilaku yang baru, Mbak, perilaku yang baru, dan pastinya kita harus didukung juga oleh stakeholder yang lain sih, Mbak. Itu tentunya selain tadi ya sosialisasinya masif, bikin himbauan-himbauan, atau kita menggunakan media sosial, atau justru yang kita lakukan sekarang ini bagian dari sosialisasi. Itu Iya, betul. Nah, kalau sampai sekarang juga masih ada penolakan juga Pak? Ya, kalau penolakan itu kalau menurut kami ataupun saya Mbak, itu pasti masih ada, karena memang ini tadi ya perilaku yang berubah ya. Tentu harus didukung juga dengan infrastrukturnya ya, terutama juga layanannya ya, layanan apakah ada jaringan di satu daerah itu. Nah, ini memang PR betul buat kita semua, tapi saya yakin ada beberapa instansi yang lain khususnya di bidang pelayanan ya, bukan hanya di sektor transportasi laut, tapi di udara juga saya lihat dari sistem perparkirannya juga sudah mintanya cashless gitu ya, tidak ada lagi uang tunai yang beredar. Nah, dari sini, dari bantuan instansi-instansi lain pun yang sama-sama kita bergeraknya digitalisasi, itu diharapkan mempercepat juga Mbak program untuk percepatan pengetahuan edukasi tentang digitalisasi ini kepada masyarakat. Nah ini Pak, tadi Bapak ada singgung sedikit soal infrastruktur. Ini bagaimana kalau kita sudah digitalisasi juga harus
selarasan juga dengan infrastruktur yang baik nih Pak. Nah, kalau di ASDP di Malang sendiri Pak gimana? Apakah ada yang terbaru yang diberikan oleh ASDP agar masyarakat bisa lebih mudah lagi untuk melakukan penyeberangan dan sebagainya? Oke, ya makasih Mbak. Jadi infrastruktur yang dimaksud ini kita yang terbaru ya, yang Mbak bilang. Nah ini kebetulan kita ada peningkatan fasilitas juga nih Mbak, khususnya ada pembangunan ruang tunggu ya di Galala, Pelabuhan Galala ini dalam waktu dekat akan kita buka ya, diresmikan. Jadi ruang tunggu ini kita sudah memiliki perubahan khususnya di area toilet Mbak. Jadi toilet ini bahan materialnya ini sangat jarang ini digunakan di Indonesia ya, apalagi di area timur. Jadi bagus karena kalau kami lihat itu mudah dibersihkan dan juga dari tampilannya pun sudah lebih baik dan terlihat bersih gitu ya. Nah sementara kita menerapkannya baru di pelabuhan yang nantinya dalam waktu dekat juga toilet yang standar ini yang kami telah tetapkan itu di kapal-kapal, khususnya di komersial, kapal-kapal komersial ya Mbak ya. Nah bangunan ini, ruang tunggu yang baru ini tentunya memiliki ruang kapasitas yang lebih besar dan juga ada beberapa fasilitas yang lebih baik. Ada juga kantin ya Mbak atau kafenya di atas rooftop gitu ya, di atas gedung gitu, agar bisa menyaksikan pemandangan tentunya di Teluk Ambon yang sangat bagus gitu sambil ngopi-ngopi santai. Nah ini salah satu peningkatan fasilitas di salah satu pelabuhan kita yang terbaru ya Mbak. Mudah-mudahan nanti ke depannya selain tadi kita perbaiki di sisi kapal dan juga ada 2 pelabuhan ini yang memang menjadi sasaran untuk pengembangan berikutnya adalah di Hunimua dan Waipirit. Sama ruang tunggunya pun harus kita tingkatkan lagi fasilitasnya, kita bangun. Gitu Mbak. Oke, nah ini terkait dengan infrastruktur, jadi sudah banyak fasilitas yang dibangun ya Pak. Amin. Siap. Biar lebih nyaman lagi, kemudian masyarakat juga bisa. Betul. Oke. Itu Mbak, menariknya itu kebetulan di tahun ini kita memulainya justru dari gerbangnya dulu. Gerbang. Iya, jadi biasanya kan yang kita masuk satu daerah itu yang kita lihat itu di awalnya gerbang terlebih dahulu ya Mbak ya, karena itu biasanya mencerminkan keadaan di dalamnya. Jadi di Galala, di Hunimua dan di Waipirit itu di tahun ini itu telah selesai pembangunan gerbangnya gitu ya. Dan tadi yang paling terbaru itu sudah selesai juga pembangunannya gedung ruang tunggu di Galala. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini kita resmikan dan tahapan berikutnya ke pelabuhan yang besar lainnya. Itu Mbak. Oke. Nah, ini berarti akan semakin bagus nih. Amin. Pelabuhan penyeberangan kita. Amin. Nah ini Pak, ini kan sudah untuk infrastrukturnya tadi sudah berbicara, sistem online-nya juga sudah ada nih Pak. Nah kalau untuk orang-orang sendiri di pelabuhan kan kita bisa lihat tadi sudah disinggung mungkin calo, kemudian ada preman, lalu juga mungkin ada ya dan sebagainya seperti penyusup yang biasa menyusupkan hewan inilah atau juga barang-barang yang terlarang. Nah ini Pak, dari ASDP sendiri bagaimana Pak menghadapi ini? Oke. Tentunya Mbak, kalau kita lihat Mbak, saya coba melihat penyeberangan yang terbaiknya terlebih dahulu ya Mbak di wilayah Indonesia nih. Biasanya mata itu tertuju ke Merak Bakahuni ya. Di mana dulu itu pelabuhan itu identik itu dengan kondisi yang adanya namanya ketidaktertiban, ketidakaturan gitu ya, ada preman dan lain sebagainya gitu. Tapi saat ini itu sudah jauh Mbak dari pandangan itu ya, karena di sana itu sudah dihadirkan ada satu terminal besar itu seperti mall gitu ya. Namanya Anjungan Sosoro di Merak. Itu konsepnya itu seperti pusat perbelanjaan
Dan menariknya lagi di seberangnya di Bakauni itu justru selain ada tempat perbelanjaan itu atau mall, justru ada dihadirkan itu tempat wisata, Mbak. Jadi ada area bermain di sana, sehingga konotasi itu yang awalnya sepertinya ada ketidakaturan, ketidaktertiban itu sudah berubah. Nah, harapannya pun di wilayah timur, tentunya di Ambon ini bisa juga seperti itu. Itu kita tingkatkan, kalau dibilang tingkatkan peradabannya, Mbak. Tentunya kalau misalnya kita sudah ada di satu tempat yang kondisinya bersih, rapi, pasti akan sungkan untuk buang sampah sembarangan, gitu ya. Selain tentunya kita tambah juga harus dipenuhi juga dengan SDM-SDM-nya, gitu ya. Selain tadi ya infrastrukturnya sudah ada. Nah, ini Mbak yang kami lihat potensi di wilayah timur ini sangat luar biasa, khususnya di Ambon. Nah, ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Sepertinya kalau kita lihat peradaban yang penyeberangan yang memang kelasnya sudah baik itu yang ada di wilayah barat, itu bisa dihadirkan juga di wilayah timur, gitu. Oke, jadi keren ya Pak ya. Dan tadi nih Pak ada sempat singgung soal pariwisata, bisa di Merak ya Pak, Pelabuhan Merak itu kan sudah Bakauni, ya. Bakauni. Betul. Ya, memang di seberangnya ada juga pariwisata. Nah, kalau di Maluku nih Pak, kan Maluku ini sangat banyak sekali nih pariwisatanya. Nah, kalau ASDP sendiri nih Pak, ada juga kerjasama dengan Provinsi Maluku nih Pak untuk pariwisata. Oke. Untuk pariwisata secara spesifik kita belum bekerja sama ya, Mbak ya, secara spesifik. Tetapi kami yakini ada beberapa lintasan, karena kita di Ambon ini ada 25 lintasan, Mbak. Dan kita lebih dari setengahnya itu merupakan lintasan keperintisan gitu ya. Artinya kita itu menjalani atau menghubungkan satu wilayah itu kalau secara ekonominya itu dalam keadaan yang tidak untung gitu ya, karena disubsidi ya. Nah, ini pun kami yakini lintasan-lintasan kita yang banyak ini yang kita jalankan secara keperintisan untuk wilayah terluar tadi, ada destinasi atau tujuan wisata di sana yang kita buka juga, itu Mbak. Sehingga kalau menurut kami seperti di wilayah Tual sana itu banyak juga area-area wisata yang potensinya luar biasa gitu ya, tapi kita singgahi juga melalui armada feri kita. Nah, kita di pariwisata sampai sebatas itu, dan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah ini terkait dengan logistik, Mbak. Jadi kerjasama kita untuk sektor logistik ini, kita itu diminta untuk mengutamakan pelayanan terhadap kendaraan logistik yang muatnya sembako atau kendaraan yang muat barang yang mudah busuk gitu ya, Mbak, agar itu bisa diutamakan. Nah, itu kita bekerja sama, itu memang menjadi prioritas ya, agar di satu daerah juga tidak terhambat dalam pemenuhan kebutuhan sembakonya. Itu paling bekerja samanya, mudah-mudahan ke depan ya, logistik ya, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi peluang-peluang yang bisa kita selaraskan ya antara instansi pemerintah daerah dengan kita di ASDP. Ya, nah, kalau untuk logistik nih Pak, ini bisa juga nih kalau mau reservasi tiket pun secara online juga di Perizi. Ya, betul Mbak. Itu tentunya melalui aplikasi Perizi pemesanannya. Gitu. Jadi memang kayak kita kembali lagi ke topik ya Pak. Siap. Saya tanya lagi nih Pak, kalau di aplikasi itu Pak kan semuanya serba online. Nah, kalau di Maluku juga tadi sempat ada penolakan juga nih Pak, banyak juga karena sudah tentang sosialisasi yang sekarang betul, kan. betul. Nah, tapi sejauh ini dari Februari ini bulan 11, artinya sudah 9 bulan lah Pak. Sudah berapa banyak nih Pak pengguna yang menggunakan aplikasi Perizi di Maluku? Oke. Banyak. Ya, jadi kita tahapannya Mbak melakukan ini, harapannya bisa 100% ya Mbak. Nah, bisa 100% semuanya menggunakan Perizi. Kalau yang kita tahu Mbak, untuk
jumlah penumpang saja yang menyeberang dari Hunimua ke Waipirit itu dalam sehari itu bisa 1.500 mah dalam sehari ya, dalam sehari. Nah ini kita saat ini tuh sedang penjajakan hingga dapat 100% untuk semuanya menggunakan Ferigi secara mandiri. Tentunya kalau pada saat di pelabuhan itu sudah 100% Mbak, semua menggunakan Ferigi ya. Tetapi tadi PR-nya apakah ini dibantu atau memang secara mandiri gitu. Yang kita berharapnya bisa mandiri ya 100% itu Mbak. Nah kalau untuk angkanya ini kami masih belum pasti ya untuk nilai berapa persennya yang memang secara mandiri. Jadi masih ada kendala-kendala ya Pak untuk realisasi ini. Nah kalau untuk reservasinya tentu kendalanya belum bisa bikin sendiri. Ada juga Pak yang mengeluh mungkin Pak ini HP saya bukan HP Android. Ya banyak betul, juga gitu Pak. betul Mbak. Jadi karena bukan Android itu ya, jadi sebenarnya dia dibantu dengan tadi Mbak ada yang kios gerai ya, atau seperti ini di sini boleh sebut merek atau enggak ini ya? Jadi seperti di Alfamart ataupun di Indomaret gitu ya, di gerai besar itu harapannya bisa membantu juga sebenarnya teman-teman yang belum menggunakan itu ya internet ya di dalam handphonenya gitu. Ya semakin muda mungkin memang tugasnya kita ya barangkali untuk mengedukasi lagi yang lebih tua ya, karena memang paling banyak kan yang tidak mengerti ini ya untuk orang yang lebih tua ya, karena mereka tidak melek teknologi. Nah itu bisa dibantu Mbak. Kadang-kadang perilaku kalau saya melihat itu ya sekitar ya. Saudara gitu atau keluarga justru dibantu sama anaknya, sama ponakannya gitu ya. Ketika kita seperti saya kan juga sering membantu beberapa kerabat keluarga saya yang memang usianya juga sudah matang gitu dan biasanya sudah enggan ya untuk menggunakan handphone berbasis internet ini, jadi dibantu oleh kita biasanya gitu. Apalagi ini sudah mau dekat Natal, 10 bulan lagi ya, 25 Natal, pasti banyak nih yang pulang ke SBB, ada yang mau pulang ke SBB ada, terus yang mau ke Namlea banyak nih Pak. Enakan pasti ramai itu, lebih enak lagi kalau memang sudah pakai aplikasi kan. Siap, betul Mbak. Ngomong soal Natal nih Pak, ini sebulan lebih lagi lah Pak ini. Begitu. Apa persiapan ASDP untuk menyambut mudik Natal Pak? Ya, tentunya Mbak, kita melihat data kemungkinan ya, data prediksi ya untuk arus mudik ataupun balik nanti di Nataru, basisnya itu data yang tahun-tahun sebelumnya, itu sehingga kita bisa menetapkan kapal yang akan kita berikan gitu ya untuk melayani nanti. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, kapal-kapal kita itu telah dipersiapkan dan sisa satu yang akan melaksanakan perawatan nanti dalam beberapa hari ini untuk persiapan Nataru nanti Mbak. Sehingga kami di KSDP khususnya 4 kapal di Hunimua Waipirit itu akan siap nanti untuk digunakan. Dan pelabuhannya tentunya juga, pelabuhannya. Begitu juga dengan Galala dan Namlea. Kami ASDP kebetulan ada 1 kapal di lintasan Galala Namlea. Gitu. Nah, selain internal, Mbak, ini juga dari sisi eksternal ini ada namanya ramcek. Itu memastikan kesiapan ya tadi sarana maupun prasarana untuk perhelatan Nataru nanti Mbak. Itu dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Perhubungan ataupun Dinas Perhubungan gitu ya. Dibantu juga dengan ada Balai Pengelola Transportasi Darat, bagian pengawasan dalam keselamatan penyeberangan. Ini memastikan kondisinya siap untuk perhelatannya Nataru. Setelah itu kita saling berkoordinasi dan kita poskonya bersama-sama. Ini
Pak belajar dari mudik Lebaran kemarin. Siap. Ini apakah juga ada pembagian untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 mungkin untuk mencegah kepadatan Oh ya, di dalam? ya. Tentunya ada Mbak skema, biasanya di Lebaran itu ada yang menjadi prioritas ya. Kadang-kadang kalau momentum angkutan Lebaran maupun Nataru itu diprioritaskan adalah penumpang ya, kendaraan berpenumpang atau penumpang berjalan kaki itu yang mau mudik. Jadi biasanya itu diutamakan terlebih dahulu, nanti yang kendaraan logistiknya itu dibagi ya, itu ada sekian persen dulu dinaikkan dan yang lainnya itu mengantri gitu ya. Nah ini ataupun ada kuota nanti Mbak secara aplikasi digitalisasinya ya. Tadinya kita buka sesuai dengan kapasitas angkutnya si kapal. Ketika ini momentumnya Nataru yang diprioritaskan adalah pengguna jasa khususnya penumpang, nah ini kuotanya bisa saja kita tambah untuk penumpang ini Mbak, segmen kendaraan penumpang ya, seperti kendaraan pribadi, bus itu yang kita perbanyak. Untuk yang logistiknya, barang itu yang kita sedikitkan, sehingga pada saat melakukan pemesanan di sana sudah memperlihatkan kalau tidak ada lagi nih kuota untuk saya logistik untuk menyeberang, jadi ditunda keberangkatan bagaimana dengan besok atau lusa gitu. Oke, berarti ini juga bisa berarti kalau ASDP juga akan mencegah ini supaya tidak ada yang dipastikan naik ke dalam kapal kalau belum punya tiket. Karena kalau kita melihat banyak nih Pak di kapal-kapal kan banyak orang yang naik tanpa beli tiket pun mereka bisa naik. Sudah di dalam baru bilang, oh maaf saya bayarnya tunai saja, bla. Ya, itu kita kita minimalisir banget ya Mbak ya, karena tadi harapannya semua itu bisa masuk ke manifest ya, terdaftar dan dia memiliki asuransi lah terhadap dirinya. Jadi kalau di kita itu selain dari manusianya atau tenaga kerjanya ya, SDM-nya yang memastikan itu, nah ini PR kita selanjutnya adalah infrastrukturnya. Jadi kita harus punya namanya itu barrier gate ya Mbak ya. Ketika mereka memiliki tiket dan telah di-scan, barrier gate-nya ini akan terbuka secara otomatis gitu. Tapi ketika dia tidak memiliki tiket tentunya itu tidak terbuka. Begitu juga dengan akses untuk pengguna jasa yang segmennya penumpangnya atau pejalan kaki ya. Gitu. Oke, makasih banyak Pak informasinya Pak. Ini tidak terasa ternyata sudah hampir 40 menit nih. Udah lebih ya. Lebih. Ngobrol-ngobrol dengan digitalisasi pelayanan penyeberangan juga, kemudian ada juga banyak, ternyata sudah ada banyak sekali infrastruktur terbaru yang dibangun di beberapa pelabuhan penyeberangan di Maluku, di Galala sudah mau diresmikan ya Pak, ruang tunggu. Nanti juga di Hunimua juga akan dibikin untuk kenyamanan pemudiknya Pak, supaya pemudik dan para penumpang yang memakai jasa penyeberangan ini. Nah, mungkin ini Pak terakhir nih Pak, ada imbauan khusus mungkin Pak untuk pemudik yang nanti Nataru untuk yang menggunakan jasa ASDP. Ya, para Tribuners, benar ya, Tribuners, para Tribuners, mohon teman-teman yang akan menyeberang dipastikan telah memiliki tiket terlebih dahulu agar pada saat di pelabuhan ini tidak terjadinya kepadatan, tidak terjadinya antrian gitu ya. Ini Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa langsung mengakses ke trip.verizon.com itu agar memastikan bahwa tiket atau tiket itu tersedia ya untuk teman-teman yang akan menyeberang. Nah, jangan sampai teman-teman juga coba-coba gitu ya pada saat Nataru, ya sudah ketika tiket itu habis teman-teman langsung coba aja di pelabuhan gitu. Nah, itulah yang menyebabkan nantinya adanya penumpukan di pelabuhan, Mbak. Jadi harapannya agar menyediakan terlebih dahulu tiketnya sebelum berangkat ke pelabuhan gitu. Mungkin itu, Mbak. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak informasinya, dan ini juga bisa jadi ketahuan Tribuners kalau pemudik yang enak tanpa ada berdempetan di pelabuhan, tanpa ada penumpukan seperti tadi sudah Pak Christopher katakan, itu bisa ya langsung aplikasi Verigi. ada di
ada. App Store juga ada ya. Siap. Nah, jadi bisa langsung di-download, diunduh, biar nanti bisa lebih gampang lagi sambil tiduran mau bikin tiket pun boleh kan. Mau pas ada duduk ngopi tiba-tiba bikin pun juga boleh. Jadi tidak perlu sampai ke sana, sudah sampai di pelabuhan feri ada drama balik lagi kan tiketnya habis, atau drama harus bermalam menunggu sampai besok pagi sampai ada feri berikutnya yang keluar. Ya, ya betul Mbak. Ya. Siap. Oke, semoga informasi kita pada special interview hari ini yang sudah dibagikan oleh Pak Christopher ini bisa bermanfaat dan juga bisa jadi mungkin ini juga sebagai sosialisasi biar teman-teman Tribuners semua tahu kalau sudah ada layanan Freezy bisa lebih memudahkan. Kalau mau yang lebih tahu lagi bisa langsung ya ke lintasan feri itu ada pos di situ, bisa kayak mungkin pertama kali belajar biar berikutnya bisa bikin sendiri. Oke, demikian spesial interview hari ini, semoga bermanfaat. Selamat sore, salam sehat, dan selamat terus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.